menyampaikan tentang pentingnya rasa cinta tanah air. Dan menurut Bu Risma sendiri, bagaimana peran penting guru sejarah, pembelajaran sejarah dalam membentuk perasaan cinta terhadap tanah air. Jadi menurut saya itu sangat penting ya, peranan guru sejarah. Seringkali orang orang melupakan, seolah-olah itu tidak penting, padahal guru sejarah merupakan tonggak yang paling penting untuk bagaimana anak-anak mencintai tanah air dan memahami bagaimana sebetulnya Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Ada permasalahan di SMK kan saat ini memang cukup banyak. Di SMK itu pembelajaran sejarah hanya 2 jam dan hanya di kelas 10 menit. Saya mohon maaf, saya wali kota nggak hanya nangani sampai SMP. Jadi saya nggak tahu, mohon maaf, saya nggak tahu. Tapi intinya sebenarnya pembelajaran sejarah punya peran yang sangat penting. Punya peranan sangat penting. Bahkan saya kalau mau menjelaskan ke anak-anak, saya harus belajar tentang sejarah gitu. Saya harus belajar lagi gitu. Ya, jadi menurut saya itu sangat penting. Kalau guru sejarah ini bisa dimaksimalkan lebih optimal, maka bisa menanamkan kepada anak-anak bukan cinta tanah air yang nantinya akan memberikan anak yang akan direfleksikan oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa saran Ibu untuk guru sejarah? Karena kesan sejarah kan seringkali. Iya, kesan sejarah, iya. Sejarah itu sebenarnya kita bisa banyak belajar. Contohnya misalkan sejarah tentang misalkan kerajaan A. Kenapa misalkan kerajaan Mojopahit? Kenapa saat kerajaan Mojopahit kemudian kita bisa sampai kita luas sekali wilayah yang diayomi. Nah, itu kenapa? Kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Misalkan bagaimana warganya bisa hidup rukun, kemudian bagaimana mereka bisa bersatu, nah itu kemudian bisa kita terjemahkan kembali untuk era saat ini dengan menggunakan Pancasila. Kalau itu kita gunakan, maka yang artinya bahwa kerakyatan yang dipimpin itu pastilah tidak ada bagaimana sekarang untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari kalau tidak ada kepemimpinan suatu negara, itu nggak mungkin. Kemudian yang berikutnya tentang misalkan bagaimana pemahaman tentang Pancasila. Itu menurut saya kalau itu bisa dipahami dengan betul anak-anak, maka anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang luar biasa karena dia mempunyai toleransi, mengenai penghormatan orang dengan orang lain yang sangat tinggi, kemudian hidup dengan penuh rasa gotong royong. Jadi tidak ada yang perlu takut. Sekarang ini kan banyak di kota-kota itu kemudian orang yang sudah ditinggal keluarganya, tinggal hidup sendiri, kemudian meninggal, nggak ada yang tahu orang lain. Tapi kalau ini gotong royong ini kita bisa bangun, maka kemudian kepedulian itu akan bisa muncul. Nah, kemudian tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kalau sakit kemudian tidak ada yang mau ngantar ke rumah sakit, itu kalau itu kita kembalikan lagi, maka suatu saat kita akan negara Nusantara kita tercinta ini bisa menjadi luar biasa. Dan dengan Pancasila itu bisa kita mewujudkan yang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tri.